pengen cek kira-kira speaker Zoom kita akan rusak nggak ya kalau kita pukul keras-keras peralatan kita. Ayo pukul sekeras-kerasnya, 1, 2, 3, go! Oke, terima kasih, terima kasih. Ini kayak Sarimin ya, Sarimin pergi ke Zoom gitu ya. Oke, nanti kita akan mainin ini lagi. Terima kasih buat persiapan saja. Terima kasih buat yang lagi di jalan, nggak apa-apa, nggak usah bawa panci atau wajan, nanti disangka orang gila lagi ya. Oke, sekarang mikrofonnya tolong dimatikan. Saya akan slide share sekarang. Baik. Sedikit saja background tentang kami, komunitas guruku. Selamat datang di sesi mengajar seru dengan gamification. Mengajar daring bisa seru loh. Kita akan banyak bicara tentang mengajar PJJ ya, pembelajaran jarak jauh gitu ya. Walaupun tidak dimungkinkan, gamification ini sangat berguna jika tatap muka. Nama saya Rivalino Safar, mohon dipanggil Rino saja. Oke, komunitas guruku ada di Facebook, ada di Instagram. Kita berusaha untuk mengadakan sesi peningkatan kapasitas dan kompetensi guru setiap minggu. Kita usahakan itu. Ada yang mayoritas gratis. Jadi kalau saya yang membawakan biasanya gratis. Kalau istri saya yang membawakan biasanya gratis gitu ya. Tapi kalau kita mengundang orang dari luar, mungkin akan ada biayanya, nanti kita akan informasikan gitu ya. Jadi buat ibu-ibu yang hadir di sini, kalau mau tetap nanti di grup kita, WhatsApp grup kita, nanti saya akan upload event-event kita berikutnya. Lalu kemudian, oh ya, Jumat malam, insya Allah berapa hari lagi ya, 5-6 hari lagi, hari Jumat malam, istri saya akan bicara tentang bagaimana menghadapi siswa yang rewel dan tanda kutip melawan. Oke, tapi nanti ada pengumumannya nanti. Lanjut, kami sebenarnya sudah mulai secara tatap muka sebelum COVID dari tahun 2015. Dari tahun 2015 kita sudah banyak membantu guru-guru untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran dan penyampaian belajarnya dengan berbagai hal gitu ya. Yang terakhir sebenarnya tahun lalu sebelum COVID dinyatakan oleh pemerintah, 7 Maret 2020 kita mengadakan gamification ini ya, gamification online. Ini pakai botol-botol aqua gitu ya, pakai kertas, pakai macam-macam. Tapi waktu itu memang karena tatap muka, jadi prosesnya demikian gitu ya. Nah, pendiri komunitas guruku adalah saya dengan istri saya. Wah, ini keluarga kami. Nama istri saya adalah Ninong, dia psikolog. Dia pernah menjadi koordinator special education untuk sekolah swasta, namanya Cita Buana, untuk anak-anak berkebutuhan khusus, autis. Lalu kemudian koordinator Student Support Center Sekolah Cikal, tapi sekarang sudah tidak, sekarang adalah menjadi psikolog SD Gemala Ananda. Nah, saya sendiri, saya seorang penulis, saya mengajar di banyak perusahaan tentang leadership, communication, termasuk time management, dan lain sebagainya. Wah, kalau ibu-ibu tertarik, kita bisa ngomongin time management for teachers, atau for emak-emak. Nah, boleh. Time management for emak-emak, nanti kita bisa adakan itu ya, free nanti. Tapi tinggal tanggal atau waktunya yang pas. Board game designer, saya membuat board game juga. Saya mengajar sudah dari tahun 2005, lalu salah satu yang mungkin dikenal adalah saya mengajar 7 Habits of Highly Effective Teens dan People di tempat kantor saya yang lama, namanya Dunamis Organization Services. Dunamis ini yang punya license untuk mengajarkan 7 Habits gitu ya. Nah, sekarang saya banyak mengajar di beberapa perusahaan. Tapi saya mengajar orang dewasa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, niat kita sebenarnya adalah, saya mau stop share dulu ya. Seperti yang ibu-ibu ketahui, ada yang disebut learning cost. Sorry, maaf, learning loss. Saya ketik di chat. Learning loss. Oke, learning loss namanya. Silahkan lihat di chat ya.
learning loss. Learning loss itu kayak gini loh. Ibu-ibu sudah ngajar membangun kedisiplinan di sekolah setiap hari, libur sebulan. Libur sebulan apa yang dilakukan anak-anak di rumah? Nggak disiplin, bangun siang, mandi siang, macam-macam lah gitu ya. Sehingga setelah sebulan masuk ke sekolah lagi, guru-gurunya susah payah untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibangun di sekolah. Itu learning loss. Bayangkan selama 9 atau 10 bulan ini, guru-guru tidak bisa langsung untuk berinteraksi dan benar-benar membangun kebiasaan-kebiasaan atau disiplin anak-anak. Dan kebayang kualitas kualitas mengajar, kualitas kebiasaan anak-anak kita atau siswa-siswa kita, dan bayangkan 10 tahun yang akan datang. Bayangkan generasi di mana mereka sudah produktif, mereka jadi penerus bangsa, kita menghadapi kemungkinan berkurangnya kualitas dan kapasitas para profesional. Dan saya yang berhadapan dengan para karyawan melihat betul itu, ada istilahnya kan Gen X, generasi milenial, nanti ada generasi Z, ada generasi Alpha. Anak saya generasi Z, yang lebih kecil lagi ada generasi Alpha. Itu yang 10 tahun lagi akan masuk dunia kerja, 15-20 tahun lagi akan memimpin perusahaan, memimpin keluarga. Bayangkan kalau karena COVID dan PJJ, kita para guru tidak bisa benar-benar membangun kedisiplinan anak gitu ya, bersama dengan orang tuanya. Jadi saya, istri saya, dan sebenarnya banyak teman-teman saya, para trainer juga punya kekhawatiran yang sama. Jadi insya Allah kami ingin mendampingi ibu-ibu, bapak-bapak guru, untuk punya keterampilan yang memang dibutuhkan. Tidak hanya selain sebagai guru, karena akhir bulan nanti, akhir bulan Januari, kita mau ngadain sesi Smart Financial Planning for Teacher. Smart Financial Planning. Bahasa Indonesianya adalah bagaimana mengelola keuangan untuk guru. Loh, apa hubungannya dengan mengajar? Ini nggak ada hubungan dengan mengajar. Ini kita pengen guru-guru juga bisa lebih sejahtera. Bahkan kita bisa ngadakan entrepreneurship supaya guru-guru atau suaminya atau keluarganya, istrinya gitu ya, bisa membangun kewirausahaan. Itu paling cara kami untuk membantu mendukung pendidikan nasional, dan mudah-mudahan niat kami bersama dengan teman-teman yang mau berbagi di komunitas guruku itu bisa membantu ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai guru untuk bisa menyampaikan pesan lebih baik dan membentuk generasi berikutnya yang jauh lebih kuat dari kita gitu ya. Oke, dah langsung saja kita lanjutkan. Terima kasih. Ini kok serius amat ya. Namanya pelatihan gamification. Lanjut dulu. Main tebak-tebakan yuk. Buat yang sudah lihat Instagram dan Facebook, ada tebak-tebakan. Di chat ada yang bilang jawaban C, jawaban D, dan lain sebagainya. Langsung sajalah kita jawab. Ini tebak-tebakannya buat yang tidak punya sosial media. Di antara pilihan di bawah ini, mana yang paling menjadi faktor kesuksesan jangka panjang? Ya, garis bawahi jangka panjang seseorang. Harusnya A nih. Harusnya A, maaf. A, latar belakang pendidikan. B, kegantengan dan kecantikannya. C, penguasaan dalam suatu keterampilan. D, kemampuannya belajar dari pengalaman. Oke. Yuk, yang sudah bisa melihat layarnya, jawaban yang benar yang mana? Ayo. Ayo. 3 dan 4, C dan D. Pilih satu atau Bu. 1. 4, yang C. 4, D berarti ya. 4 itu D ya, baik. Oke, 4 D. Menarik nih, menarik ya. Kayaknya mayoritas C dan D nih. Kenapa nggak 1 sih? Saya kan berinteraksi dengan para karyawan ya, ibu-ibu, bapak-bapak.
Nilai bagus, lulus kuliah tuh nilai bagus. Dari universitas yang oke banget, yang terpandang gitu ya. Tapi kenapa klien-klien saya, karena saya di dunia training ya, berarti klien saya adalah orang HRD. Salah satunya bagian rekrutmen kan. Dia bilang, aduh kita mikir-mikir untuk ngerekrut orang-orang yang dari Universitas Bonafit dan nilainya bagus-bagus. Saya tanya kenapa gitu ya. Dia bilang, karena suka nggak betah. Belum ada setahun udah pindah. Kita yang capek-capek mentraining mereka, mendidik mereka, belum 1 tahun udah pindah. Bahkan sebulan, 3 bulan. Kenapa? Karena banyak yang nyari. Dia bilang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga latar belakang pendidikan yang bagus, ternyata tidak kuat terhadap tekanan kerja. Sayangnya di universitas tidak diajarkan kemampuan manajemen stres, berinteraksi dengan orang-orang lain. Kan setiap orang punya karakternya masing-masing ya. Ibu-ibu pasti tahulah berinteraksi dengan guru-guru, ya, dengan manajemen dan lain sebagainya, masing-masing punya karakternya masing-masing. Butuh sebenarnya kemampuan untuk menghadapi orang-orang yang berbeda. Sayangnya orang-orang yang pinter ya di kampus memang jarang diajarkan bagaimana mengelola orang lain atau social skills. Jadi setuju latar belakang pendidikan, faktor sukses tapi jangka pendek. Benar nggak? Karena biasanya itu kan ada di CV ya. Di CV. Wah, ini IPK-nya tinggi, kuliahnya ini, dan lain sebagainya. Oke. Tapi yang ditanyakan faktor kesuksesan jangka panjang. Jadi bukan A. Bagaimana dengan kegantengan dan kecantikan? Ayo, yang ngaku ganteng dan cantik ngomong. Kenapa bukan B? Ini mah saya mah melempar saja. Yang ganteng sama yang cantik ngomong. Kalau nggak ngomong berarti saya menggodain aja ini, maaf ya. Saya punya teman sutradara film. Saya manis, Pak. Ella, Ibu Ella. Di chat bisa aja. Brownies kali manis. Aduh. Teman saya sutradara film bilang gini. Artis cewek sekarang tuh, aduh gizinya bagus-bagus lah, tinggi-tinggi, hidung mancung, cantik-cantik. Cuman, ada cumannya lagi nih, ada cuman. Ingat faktor penentu jangka panjang ya, bahwa ternyata banyak yang nggak disiplin. Mau syuting jam sekian, terlambat. Terus kerjasama dengan orang-orang, dengan kameramen, dengan kru, dengan apa dan lain sebagainya susah. Jadi kembali lagi ke kedisiplinan, ya, kebiasaan-kebiasaan, karakter-karakter dan kemampuan berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda. Jadi mohon maaf, ganteng dan cantik mungkin itu faktor sukses jangka pendek, gitu ya, untuk pekerjaan tertentu. Maaf, bukan kesuksesan jangka panjang. Oh, Ibu Okti, ya silakan. C, keterampilan teknis gitu ya. Itu ada yang milih C tuh. Ganteng, cantik, kalau skill dan karakternya nggak bagus, iya betul-betul Bu Eriani, setuju sekali. Yes, susah diajak kerjasama, nggak enak jadinya gitu ya. Nah, kenapa keterampilan atau teknik ini bukan faktor kesuksesan jangka panjang? Siapa di sini yang sempat belajar WordStar atau MS-DOS? Ayo angkat tangan, ayo. Program komputer zaman dulu tahun 80-an, 90-an, WordStar, MS-DOS. Yo, Ibu Fitri angkat tangan ya. Ibu Hartini, Ibu Ana. Ibu Ana luar biasa nih. Ibu Ella, yes. Ibu, kalau Ibu tidak belajar Windows, MS Word, Excel, dan lain sebagainya, hanya bisanya WordStar, MS-DOS, apa yang terjadi? Ayo. Kepake nggak? Nggak kepake. Kenapa? Karena teknologi itu berubah, bertambah. Bahkan bahasa Inggris pun, sekarang selera pendengar bahasa Inggrisnya beda-beda. Ada yang
Macam-macam kan, bahasa Inggris resmi, bahasa Inggris funky, bahasa Inggris apa gitu ya. Kalau kita nggak menyesuaikan diri, kita jadi ketinggalan gitu maksudnya. Sehingga jawabannya yang mana? C atau D? Yuk pakai tangan. C atau D? Kemampuan belajar dari pengalaman. Dan saya berharap semua ibu-ibu yang ada bapak ngomong ya, ada bapak pak gitu ya. Ibu-ibu semua punya kemampuan belajar dari pengalaman. Buktinya adalah hadir di sini. Kenapa? Karena gamification ini bisa jadi ilmu yang baru buat bapak ibu sehingga bapak ibu mau belajar. Oke, kita lanjut dulu. Jadi jawabannya yang D. Catat. Nah, kita mau main nih sebentar lagi. Cuma agenda dulu. Agendanya adalah mengapa anak bosan, apa itu gamification, mendesain gamification, dan kolaborasi kreatif. Kita pengen akhiri ini dengan kerjasama kreatif gitu ya. Lawan dari kata bermain bukanlah kerja, tapi depresi itu apa ya? Seorang dokter namanya Stewart Brown bilang begini. Kamu boleh milih mau kerja atau main. Seakan-akan itu pilihan gitu ya. Jadi kalau main, pasti nggak bisa kerja. Oh, repot juga ya. Ternyata penelitian dari Pak Stewart Brown ini, seorang dokter, dia bilang, lawan dari bermain adalah depresi. Depresi itu artinya stres berkepanjangan, ibu-ibu. Bermain dan bekerja sebenarnya bisa beriringan. Termasuk nanti kita akan bahas bermain dan belajar. Itu juga bisa beriringan. Nah, sekarang, tara. Oke. Ibu, tolong semua mikrofonnya dinyalain. Mikrofon dinyalain. Tolong disiapin. Auratnya kelihatan. Tolong disiapin. Mikrofonnya dinyalakan ya, mikrofon ya. Di unmute. Oke, tolong diangkat dulu senjatanya, senjata belajarnya maksudnya ini ya. Oke, siap. Tolong dipukul 3 kali. 1, 2, 3. Cakep. Tolong dipukul 5 kali. 1, 2, 3. Tuh anaknya pengen ikut jadi atuh ya. Oke. Bu, kita akan melakukan permainan begini. Saya akan menceritakan sebuah cerita. Oke, saya menceritakan sebuah cerita. Tolong waspada dengan kata-kata binatang mamalia. Binatang mamalia. Yo, kalau yang kemarin sore saya kasihnya antria, kalau sekarang binatang mamalia. Saya nggak mau bilang binatang mamalia itu apa aja. Kita coba-coba aja deh, gitu ya. Kalau yang lupa coba-coba aja ya. Kalau saya menyebut binatang mamalia, ibu bapak pukul sekenceng-kencengnya 5 kali. Oh, kalau itu binatang mamalia. Kalau bukan binatang mamalia, jangan dipukul, kasihan pancinya ya. Oke, tolong semua silent, dengarkan cerita saya. Baik. Si Budi ya. Budi masuk mamalia ya, tapi ini binatang ini. Ini binatang ya. Ini binatang, maaf ya. Binatang ya. Si Budi ikut pramuka. Budi punya kalau pramuka itu sebutannya kelompok atau grup atau apa ya? Regu ya? Barung. Ya, regu aja lah dulu ya. Oke, si Budi ikut pramuka, regunya Budi bernama kucing. Oke, saya tanya, kucing itu mamalia atau enggak sih?
Mamalia. Tahu dari mana? Nyusui. Apalagi? Punya telinga. Oke, terima kasih. Enggak semua mamalia punya telinga kali, Bu. Oke, sip. Lanjut ya. Daun teling. Hari ini Budi ikut penginapan apa ya zaman dulu sebutannya ya, Persami. Oh, ceritanya sebelum Covid ini ya. Persami singkatan apa, Ibu? Rumahan Sabtu Minggu. Perumahan Sabtu Minggu. Kok perumahan? Perkemahan. Ya, perkemahan Sabtu Minggu. Oke. Di sana Budi bertemu dengan regu-regu pramuka dari sekolah lain. Ada regu yang bernama Kodok. Ada regu yang bernama Kelelawar. Kok ada yang ketok? Kelelawar mamalia bukan? Iya. Ibu, Bapak, kelelawar itu mamalia. Mamalia. Oke. Dan ada juga yang regu yang bernama undur-undur. Tahu Pak, undur-undur apa itu? Yang di tanah. Nah, nanti dicari di Google ya. Ada di tanah ya. Ya di tanah. Iya, namanya juga grup regu ini, regu apa? Regu pramuka ya terserah mereka. Oke. Tapi regu yang paling susah untuk berkompetisi adalah regu lumba-lumba. Lumba-lumba mamalia. Iya, mamalia. Terakhir, kompetisinya dimenangkan oleh regu macan. Macan mamalia juga nggak sih? Mamalia. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Macan sama kucing, ya saudara, itu mamalia gitu ya. Oke. Ibu, Bapak, yang barusan kita lakukan ini sebenarnya gamification. Saya tanya, ini main atau belajar? Belajar. Main Tapi ada main sambil ada pelajarannya. Mungkin karena di sini banyak yang ibu-ibu ya, kecuali ada Pak Beni nih ya, Pak Beni, bapak-bapak biasa Pak Beni nih ya. Itu mungkin ibu-ibu meluapkan stresnya dengan memukul tadi itu ya. Kayaknya semangat banget. Sekarang kita foto bareng dulu yuk. Fotonya sambil pegang peralatan belajarnya. Yo, ditunjukin sok atuh ya. Silakan. Oke. Kita mau foto bareng boleh ya? Saya susah juga nih kalau foto bareng sambil pegang ini ya. Saya nggak usah pegang ya. Oke, ada 2 halaman. Kita harus tetap melihat ke kamera karena kita nggak tahu kita di halaman 1 atau 2 kalau di laptop saya. Oke, kita senyum. 1, 2, 3. Sip, sebentar. Sekali lagi, buat halaman yang kedua, tolong dinyalakan. Ibu Setia, Ibu Winda, Ibu Mega Riza, Ibu Pak Beni. Pak Beni, nyalain Pak Beni. Iya, sebentar lagi. Temenin saya. Ibu Eki, Ibu Setia. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ada 3 lagi ternyata. Sekali lagi, Mam. Sekali lagi. Ini tambah. Ada tambahan jadi 3 halaman. 1, 2, 3. Oke. Lega saya unmute semua biar ini. Terima kasih. Yes, silahkan diletakkan peralatan perangnya. Kita akan gunakan itu nanti, ya. Siap. Duduk di meja tapi. Ibu, Bapak,
Kita lanjut. Jadi bermain tidak harus berlawanan dengan kerja, bermain tidak harus berlawanan dengan belajar. Tapi kita akan perdalam tentang gamification ini nanti. Sekarang kita mau bahas tentang kenapa sih anak bosan? Kita akan lihat dari sudut pandang otak. Siapa di sini yang tidak punya otak? Semua punya otak gitu ya, termasuk anak-anak ya. Anak-anak kita punya otak nih ya. Kita harus paham. Otak kita dengan otak anak-anak banyak kesamaannya. Nih, mari kita lihat. Otak diprogram untuk fokus pada hal-hal yang baru dan tidak biasa. Ingat nggak waktu kalau misalnya ya orang tua kita kasih nasihat yang sama terus-menerus, atau ada guru yang ngasih nasihat yang sama terus-menerus? Dijamin langsung tutup kuping. Kenapa? Karena otak kita beranggapan bahwa oh ini nih pasti omongannya sama nih, dia juga nih gitu ya. Nah, jadi tipsnya adalah supaya tidak bosan. Saya balik lagi ke slide, maaf ya. Saya balik lagi ke slide, bentar. Oke. Tipsnya adalah buat penasaran. Murid kita buat penasaran atau tertarik pada hal yang baru dan unik. Misalnya, besok ibu akan bercerita tentang sesuatu yang seru banget. Tolong siapkan panci dan centong. Kayak tadi saya minta ibu bawa bawa peralatan dapur, boleh kaleng, panci dan lain sebagainya yang kalau dipukul bisa bunyi gitu ya. Ada rasa penasaran nih buat apaan ya gitu ya. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi kalau bisa persiapan belajarnya kan sehari sebelumnya. Besok anak-anak, besok akan seru banget. Siap-siap kita mau belajar ALT. Misalnya gitu ya. Apaan itu Ibu ALT? Tenang dulu, itu rahasia sampai besok. Nah, itu salah satu bagian dari penasaran. Pertama, itu otak diprogram untuk fokus pada hal-hal yang baru dan tidak biasa. Tipsnya buat penasaran. Seperti saya buat penasaran ibu dan bapak dengan membawa peralatan-peralatan nggak jelas itu ya. Lanjut yang kedua. Karena pemakaian rutin gadget dan sosial media, otak kita terbiasa dengan interaktif. Bu, Pak, anak umur 3 tahun udah pegang gadget nggak? Udah, banget udah. Iya. Ya. Udah. Apalagi yang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 udah bertahun-tahun dia melihat gadget entah YouTube atau main game. Ibu, Bapak, main game itu kan interaktif ya. Enggak bengong, manyun gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita coba interaktifnya seperti permainan berikut ini. Tolong semuanya tangannya ke depan kayak naik motor. Oke, kayak naik motor nih ya. Kalau saya bilang ngebut, berarti ibu nunduk. Wah, itu ngebut tuh ya. Kalau saya bilang belok kanan, satu tangannya ke atas. Oh, belok kanan. Gitu ya. Yang satu belok kiri, nah ke sini kiri. Tanjakan, ke atas. Gitu ya. Turunan, ke bawah. Gitu ya. Oke, sip. Sekarang semuanya seperti ini. Siap-siap. Oke. 1, 2, 3, ngebut. Ngebut. Belok kanan. Belok kiri. Tanjakan. Ya, turunan. Ngebut lagi, ngebut. Kanan lagi, kanan. Kiri lagi, kiri. Aduh, kiri yang mana, kanan yang mana nih? Hati-hati tuh. Bu Dewi, kok beda sendiri Bu Dewi nih? Salah, Bu Sri beda. Ke kiri. Tanjakan. Ngebut. Selesai. Tepuk tangan dulu dong. Bosan nggak sih kalau kayak gitu?
was-was itu ya, was-was, kanan kiri gitu ya. Dan itu yang bertahun-tahun anak kita rasakan gitu ya, siswa kita rasakan ketika dia main gadget. Begitu nyampe ke sekolah, ibu guru, bapak guru ngomong doang. Yang biasanya, sini, kan gitu ya. Kita waktu tadi main kan gitu ya. Wah, siap-siap nih, siap-siap nih, kemana lagi, gitu ya, dan lain sebagainya. Anak-anak di sekolah nggak begitu dia, apalagi ada lagunya tuh ya. Masih ingat lagunya? Tangan ke atas. Masih ada nggak sih lagu kayak gitu di TK ya? Tangan ke samping, tangan ke depan, pulang ke rumah. Loh, kok langsung pulang? Kapan belajar gitu ya? Mudah-mudahan tidak ada sekolah yang berharap anaknya duduk yang rapi sedakep. Kenapa begitu? Ya karena di rumah mereka distimulus dengan begitu banyak interaksi lewat gadget. Pak, Bu, otaknya sudah terbiasa nih dengan begini-begini. Tap. Di sekolah. Aduh, bosan gitu ya. Makanya penting kita pahami itu. Lain di sekolah tatap muka, sekarang COVID online lagi. Saya mau cek dulu. Siapa di sini yang masih PJJ? Angkat tangan, PJJ. Oke, di beberapa daerah saya tahu yang di Medan katanya ada yang sudah tatap muka walaupun dengan peraturan yang ketat gitu ya. Oke, baik, terima kasih. PJJ lagi ya. PJJ kita ngomong terus, kita pengen apa dan lain sebagainya. Terus anak-anak udah setengah jam udah gini duduknya udah. Begitu ya Bu ya? Duduknya begini udah. 1 jam gimana 1 jam? Udah gini udah. Begitu ya? 1,5 jam gimana 1,5 jam? Udah. Kameranya mati. Kameranya mati. Atau dia manggut-manggut tapi yang ditonton YouTube. Atau main game gitu ya, kan nggak ketahuan ya, apalagi kalau Zoom gitu ya, atau Google Meet ya, dia ngangguk-ngangguk, ya Bu, padahal tangannya di keyboard nih, gimana? Aduh, ya Allah, tantangannya makin tinggi gitu ya, padahal anak orang, ya kita pengen mereka sukses gitu ya, susah benar gitu ya. Nah, di sini pentingnya kita memahami otak manusia dan otak anak-anak. Insya Allah Jumat malam istri saya akan berbagi bagaimana memahami emosi dan cara berpikir siswa TK dan SD gitu ya. Bagaimana mereka kalau rewel, kenapa sih mereka rewel dan tanda kutip melawan dan bagaimana menyikapinya. Insya Allah Jumat malam bisa pada hadir, gratis juga kok. Ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Tipsnya apa dong? Karena pemakaian rutin gadget dan sosial media, otak kita terbiasa dengan interaktif. Berikan beragam stimulus, sehingga indera-indera siswa banyak digunakan. Ya, indera-indera siswa Anda banyak digunakan. Jadi ekstra interaktif. Ngomong kalau bisa jangan lebih dari 5 menit. Bu Guru ngomong jangan lebih dari 5 menit. Loh, susah banget dong ya Pak. Ya, paling tidak, Bapak Ibu nih ya, paling tidak ada instruksi. Nah, sekarang coba tangan ke atas. Misalnya setelah 5 menit, tolong ambil ini. Dia berdiri gitu ya. Jadi ada interaksi. Jangan duduk 5 menit. Kita aja nih mohon maaf ya dengar ceramah gitu ya. 5 menit, pikiran udah kemana-mana udah. Betul nggak? Apalagi anak-anak yang kebiasaan interaktif gitu ya, dijamin ngantuk gitu ya. Makanya nanti kita mau ajarin apa yang bisa dilakukan ya. Kombinasikan mengajar dengan guru bercerita, siswa bercerita dan berpendapat, aktivitas dan game. Oke, itu tipsnya. Tadi tips yang pertama adalah buat penasaran ya. Tadi tips yang pertama adalah buat penasaran. Yang kedua, selama di kelas berikan beragam stimulus. Yang ketiga, anak-anak itu emosional banget, bener nggak? Nangis, marah, egois, nah, itu emosional. Itulah otak anak-anak, Ibu, Bapak.
nanti di kelas Jumat malam istri saya akan menjelaskan secara perkembangan otak, bahwa kenapa otak anak emosional, nanti kapan mereka sudah bisa diajak diskusi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tipsnya adalah mulai kelas dengan berbagi kesempatan anak-anak, memberi kesempatan anak-anak berbagi perasaan mereka, seperti berbagi suasana hati anak, misalnya mendung, untuk kalau dia sedih, cerah, kalau dia senang, hujan, atau badai kalau dia marah gitu ya. Jadi kayak misalnya gini, oke, beri waktu 5 kalau bisa, kalau bisa 5 sampai 10 menit. Anak-anak, siapa di sini yang mau menceritakan suasana hatinya? Kalau ini dibiasakan, tentu diinformasikan ya, bahwa misalnya kalau pakai analogi cuaca, mendung itu artinya apa, sedih artinya apa, dan lain sebagainya. Mungkin 3 sampai 5 anak bercerita gitu ya. Setiap satu anak bercerita, kasih kesempatan teman-temannya untuk bertanya atau memberi support. Misalnya, oh kamu bisa, semangat ya, dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya, ya Ibu Nina dari Mias, apa tuh Mias Salam, apa? Kelas 6 ya Bu Nina ya? Iya. Oke ya, Ibu, suasana hatinya saat ini apa gitu ya, Bu? Kira-kira apa suasana hati Bu? Mendung atau cerah atau apa? Cerah. Oh, cerah. Terus ditanya, kenapa cerah? Karena apa cerah gitu ya? Nanti misalnya baru gajian gitu. Misalnya gitu ya. Ya kalau anak-anak enggak misalnya. Oh iya, tadi pagi aku makan ini enak banget misalnya gitu ya. Dapat hadiah dari orang tua. Apa, Bu Yulia? Dapat hadiah dari mamahnya. Iya, bisa gitu. Iya, Pak, Bu, benar-benar deh kita nggak tahu apa yang barusan terjadi kepada anak-anak kita ya, siswa-siswa kita ya. Bisa saja pagi itu dia melihat orang tuanya bertengkar. Bisa aja pagi itu mungkin dia ribut dengan kakak atau adiknya gitu ya. Atau tadi malam misalnya dia kecewa karena apa dan lain sebagainya. Kalau perasaan-perasaan itu terbawa ke dalam kelas, baik kelas tatap muka maupun kelas online, pikiran nih, perasaan masih emosi, pikiran kusut. Bu, kita kalau pikiran kusut, ngajarnya lancar nggak? Tuh, kita aja orang dewasa ngaku kalau pikiran kusut, kesel sama suami, kesel sama orang, kesel sama orang tua murid, baru pagi-pagi udah disemprot sama orang tua murid. Emang anak siapa sih? Misalnya gitu ya. Itu pun kita ngajarnya suka nggak maksimal kalau emosi. Emosinya marah gitu ya. Nah, Ibu, penting kita mengidentifikasi, membuat anak-anak meluapkan perasaan negatifnya dengan bercerita. Dan setiap ada satu anak yang bercerita, kasih kesempatan 1-2 anak atau temannya bertanya, kenapa ini, gitu. Jadi ada interaksi. Sekalian juga cek ombak. Nah, ini ada istilah zaman sekarang ya, cek ombak. Cek ombak tuh maksudnya apa? Kira-kira anak-anak kita udah siap belum nih? Frekuensi belajarnya udah dapat belum? Kalau masih kusut, masih kusut, pikirannya masih ini, dijamin dia akan jadi masalah di kelas atau menyusahkan ibu-ibu. Jadi saya pikir 5-10 menit beri kesempatan anak-anak mengungkap, walaupun PJJ ya, siapa di sini yang mau cerita gitu ya, 3-4 anak, kalau nggak ada waktu 2 anak, 1 anak pun juga boleh kalau nggak ada waktu ya, paling nggak terbuka gitu ya. Tapi saya yakin beberapa sekolah mungkin sudah melakukannya, angkat tangan yang sudah melakukannya. Oh, Bu Yilya bilang kusut, cemberut gitu ya. Nah, saya mau tanya ke yang TK dulu, Bu Rara. TKA. Dari TK ketutupan. Cendekia Muda, Pak Rino. Oh, Cendekia Muda. Gimana Ibu melakukannya untuk
membuat anak berbagi perasaannya sebelum pelajaran? Jadi kalau sekarang kan kita udah lagi PJJ. Mm-mm. Setelah berdoa, saya biasakan menanyakan hari, tanggal, bulan, tahun, lalu kemudian ada yang mau bercerita, hari ini siapa? Tapi kalau di kelas saya itu saya sudah membuat jadwal. Jadi misalnya hari Senin ada 3 orang yang cerita, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, begitu. Nanti yang 3 orang ini, hari Senin ada 3 orang, dia bercerita. Misalnya semalam aku makan sate sama ayahku, aku senang sekali, misalnya begitu. Nah, tapi kalau untuk teman-temannya bertanya itu memang belum, cuman kadang-kadang ada temennya yang kalau misalnya tadi pagi aku sedih karena sewaktu aku bangun ayahku sudah pergi bekerja, misalnya begitu. Nanti ada teman-temannya tanpa saya minta, biasanya suka semangat, nanti kan sore misalnya atau malam ayahnya pulang lagi, semangat ya gitu-gitu. Ada beberapa anak, cuman memang kalau yang untuk bertanya kenapa itu memang belum saya lakukan juga, nanti insya Allah boleh saya lakukan. Pak Rina, terima kasih. Kalau boleh Senin mau dicoba silahkan. Nah, tiga orang itu apakah ditentukan besok yang cerita si A, si B, si C atau terserah? Ditentukan. Jadi awalnya itu waktu pas minggu kemarin kan kita masih tahap matrikulasi. Jadi kita belum masuk ke tema. Nah di situ kita sudah bertanya dulu, siapa yang hari ini mau bercerita hari Senin? Saya gitu. Jadi 3 orang. Iya, betul. Langsung saya catat. Kalau TK mungkin lebih gampang ya dipancingnya ya, karena TK kan masih gitu ya. Iya, masih happy gitu. Tapi kalau boleh saran saya jangan ditentukan, boleh juga ditentukan, tapi ada kesempatan siapa aja yang boleh cerita boleh gitu ya. Karena satu, mulai dari perasaan. Yuk, siapa yang mau bercerita perasaannya? Perasaan dulu, baru makan sate. Karena anak-anak lebih mudah mengidentifikasi emosinya. Karena otaknya baru otak emosi, otak berpikir belum, apalagi usia TK. Otak berpikir itu baru mulai tumbuh ketika usia 6-7 tahun. Makanya 6-7 tahun, anak mulai nego, mulai kritis. Nah, itu bocoran tuh buat hari Jumat tuh, Jumat malam tuh ya, bahwa kenapa anak mulai kritis di kelas 2, kelas 3, apalagi kelas 4. Ya karena otaknya sudah mulai tumbuh dan itu bagus sebenarnya. Bagus, anak sudah bisa nanya, sudah bisa, kenapa kok temanku boleh, aku nggak boleh? Ya, begitu ya. Oke. Ya, Ibu, coba Bu Rara kalau boleh besok atau minggu depan gitu ya. Konteksnya ke perasaan dulu. Oke, siapa yang mau cerita perasaannya? Perasaan kamu apa? Happy, smiley face, misalnya sad atau apa kan boleh pakai bahasa tergantung sekolahnya ya, ada yang pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya. Baru kemudian kegiatannya, kenapanya itu. Kalau Ibu Nina kelas 6 melakukan itu ya Bu Nina ya? Ini yang kelas 6 nih ya, yang kelas 6 kan yang susah diatur nih ya, udah kemana-mana itu. Itu kelas 6 itu umurnya 11-12 itu ya? Iya. Gimana Bu Nina kalau boleh tahu ya? Saya sebenarnya untuk wali kelas 5 ya Pak. Cuma di kelas 6 itu saya mengajar matematika ya. Kalau di kami memang di MI As-Salamah ini, MI As-Salamah itu MI swasta Pak. As-Salamah ya. As-Salamah. Jadi kami memang setiap pagi itu ya di hari Senin sampai Jumat itu diawali dengan morning talk ya. Jadi dari jam 7 sampai jam 7.30 kita semua tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, dengan wali kelasnya itu morning talk 30 menit. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan di situ kan, jadi setiap hari kita bertegur sapa dengan anak-anak ya, dengan anak-anak. Nah kemudian di situ kita memulai ya dengan seperti yang untuk mengungkapkan perasaan juga sudah kita lakukan ya. Tapi memang di situ seperti tadi Bapak katakan ya, kita tidak bisa menentukan kamu besok hari ini gitu ya. Karena ternyata ada sifat karakter anak yang nggak mau ya, maksudnya ada anak yang belum berani atau belum pede untuk mengungkapkan. Jadi di situ kita pancingnya dengan itu aja dulu. Siapa yang berani untuk mengungkapkan nih perasaannya bagaimana hari ini gitu. Nah, walaupun kelas saya sih lebih seringnya kelas 5 ya Pak untuk morning talk ini. Mereka mau. Mereka beberapa anak gitu yang mau mengungkapkan ya. Walaupun terkesannya ketika beberapa hari itu lagi yang itu ya, yang yang berani saya bu gitu ya.
Nah, tapi nggak apa-apa, saya coba untuk apa namanya menghargai mereka ya yang sudah mau ini. Nah, kemudian nanti kita pancing yang lainnya. Yang lainnya tuh bagaimana nih untuk yang lainnya? Apa ternyata memang ya Pak ya, ada yang sedih, ada yang gembira, senang gitu. Ada yang juga marah kadang-kadang ya. Dan mereka alasannya ini apa namanya berbeda-beda gitu ya. Untuk sedih yaitu tadi mungkin salah satunya ada juga yang karena ayahnya pergi keluar kota ya. Betul. Ditinggal udah berapa hari gitu ya. Udah hampir seminggu, kadang-kadang gembira ketika apa namanya kadang-kadang ada juga yang di PJJ aja mereka pergi keluar kota tapi masih ikut PJJ. Ya di jalan betul, aman gitu ya masih ikut PJJ. Jadi memang bervariasi. Kalau sih udah kita lakukan ya Pak ya. Seberapa manfaat sih Bu melakukan hal itu di pagi hari sebelum mulai pelajaran? Ya, manfaatnya adalah karena kami kan di sini untuk pembelajaran PJJ itu dengan berbagai aplikasi ya. Ada kadang guru itu menggunakan apa namanya Google Meet, kadang Zoom, ya kadang juga. Tapi yang lebih sering untuk pemaparan materi itu lewat Google Classroom, ya. Untuk ke Google Classroom itu kan kita untuk supaya anak buka Google Classroom-nya itu ternyata kan kalau misalkan tidak di pagi hari tidak dimotivasi atau tidak kita berikan gambaran itu yaitu tadi ya ada yang asik dengan gamenya sudah di depan laptop tapi dia malah kata orang tuanya nih ya katanya di depan laptop sih Bu katanya Bu Nina tapi ternyata pas dilihat katanya itu main game. Terus ada juga yang buka-bukanya YouTube itu kelas 5 ya, kelas 5 sama kelas 6. Ya, ketika di pagi hari kita ya memberikan ini gambar, oh kita nanti mau belajar ini gitu. Jadi anak-anak ayo setelah ini kita masuk ke Google Classroom. Ya di situ kan ada video juga gitu, ada juga PPT. Gitu. Nah, kalau zaman sebelum COVID, terima kasih ya Ibu Nina dan Bu Rara ceritanya ya. Makasih banyak. Kalau zaman sebelum COVID, seakan-akan orang tua mengoutsourcekan, menitipkan anaknya selama beberapa jam, gitu kan? Terus orang tuanya kerja, orang tuanya arisan, orang tuanya belanja, orang tuanya di rumah, dan lain sebagainya, gitu kan? Kalau sekarang, ada peran bertambah dari sisi orang tuanya, benar nggak? Ya, makanya saya dan istri juga berniat untuk berbagi beberapa hal kepada orang tua sebenarnya, karena supaya orang tua nggak kayaknya selama ini yang lebih kenal anaknya itu ibu-ibu guru loh, iya kan ya? Orang tuanya kayaknya seakan-akan terima jadi gitu kan? Terima jadi, begitu liburan panjang. Tanda kutip dikacauin lagi pendidikan di sekolah, begitu balik ke sekolah nggak tahu aturan lagi tuh anak tuh begitu. Aduh, saya jadi refleksi diri ini sebagai orang tua nih, aduh. Ya. Nah, jadi memang penting sekali kalah pamor sama bu gurunya, betul Bu Yulia, bu gurunya lebih dipercaya dari orang tuanya gitu ya. Nah, jadi paham ya, kenapa kita mulai dengan menenangkan emosinya dulu dari emosi yang mungkin bergejolak negatif. Syukur-syukur semuanya netral atau positif gitu ya, happy, senang, dan lain sebagainya. Cuma kan kita tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga mereka kan. Siapa kita gitu ya. Paling tidak kita berharap selama bertemu dengan kita itu sebuah suasana emosi yang menyenangkan. Di situ yang nanti kita akan gunakan gamification. Nah, lanjut dulu ya. Terima kasih banyak. Good discussion, good sharing. Terima kasih Bu Rara, Bu Nina. Nah, yang keempat ya, jadi berbagi perasaan mereka. Minta mereka berbagi perasaan mereka. Dan yang kelima, emosi senang memperkuat nempelnya sebuah pembelajaran. Emosi senang, ya. Kalau kita senang, kita nempelnya kuat ilmu atau pengetahuan itu. Sekarang, tolong kameranya, jangan kamera, mikrofon. Mikrofon, kalau yang bisa jawab, tolong dinyalakan. Masih ingat permainan zaman dulu, permainan karet, ya, lompat karet tuh, lompat tuh. Masih ingat nama posisinya yang paling rendah apa? Paling rendah? Pipis. Oh, di bawah pipis. Di bawah pipis ada lagi. Kaki. Di bawah lutut. Di bawah lutut. Nggak ada, Bang. Oh,
Mata kaki. Lantai. Mata kaki. Di atas mata kaki. Lutut. Lutut. Apalagi? Pinggang. Pusar apa pinggang? Pusar. Yang sama pusar ada dikit. Tinggian mana sih? biasanya. Tinggian mana pusar sama pinggang? Tinggian. Tinggian pinggang. Masa pusarnya di bawah pinggang? Pusar. Sama. Ya, oke. Pinggang, pusar, habis Dada. pusar. Dada. Habis dada. Dagu, 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 telinga. kepala. Habis itu? Ampera. Ampera. Habis itu? Ampera. Apa nih? Ini apa nih? Ampera kita nyebutnya. Merdeka. Ada yang merdeka, ada yang apa? Ampera tadi. Ampera. Ya. Merdeka. Ibu Amelia dari mana, Bu Amelia? Kota Saya mana? dari Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Tangerang bukan Merdeka ya? Betul. Tapi- Merdeka Oh, dulu waktu kecil. Malah nggak kenal apa tadi Ampera. mata kaki Ampera. dan lutut langsung Mata kaki. tipis dulu paling kecil. Oh, iya, Paling iya. pendek. Pertanyaan saya, Ibu hafal posisi-posisi begini emang baru main kemarin ya? Lama. Berapa tahun yang lalu tahun ya? mainnya? 10 tahun. Tiap hari. 30. Ya. 65. Nah, pertanyaannya kenapa kok masih ingat? Karena menyenangkan. Berkesan, Pak. Ya, karena Sesuatu berkesan. yang Menyenangkan. Gitu ya. Jadi Ibu, nanti saya posting di grup ya, ada video bagus. Untuk menempel sebuah pengetahuan itu ada dua cara. Satu, dengan cara menakutkan, dengan cara menyenangkan. Masih ingat nggak? Waktu misalnya kejadian dulu tuh, pertama kali jatuh, kenapa? Misalnya lagi lompat ini, apalagi apa, misalnya gitu ya. Itu nempel itu ya. Tapi yang kedua adalah ketika menyenangkan seperti tadi, itu gampang nempel. Kira-kira yang lebih sehat yang mana? Guru menggunakan perasaan yang menyenangkan atau menakutkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan lebih enak? Karena ada hormon. Hormon yang menyenangkan itu yang tanda kutip menyehatkan badan dibanding hormon stres. Kalau takut gitu ya. Itu detailnya nanti Jumat malam. Tapi intinya bahwa menyenangkan membantu kita untuk membuat anak-anak ingat pelajaran, ingat aturan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, tipsnya gimana? Tipsnya tentu buat suasana menyenangkan di kelas. Misalnya melibatkan permainan, humor, dan cerita yang lucu. Menggunakan gamification. Ya, gamification. Wanti. Nah, pertanyaannya adalah gamification itu apa, gitu kan? Kita lanjut lagi deh ke slide. Apa itu gamification, Bu? Saya mau menampilkan, saya mau buka internet dulu. Ada sebenarnya website yang bagus-bagus untuk jadi sumber daya kita mencari ide-ide permainan, gitu ya. Wih, ada motor lewat. Mikrofonnya tolong dimatikan dulu, ibu-ibu. Oke. Nah, ibu-ibu yang bisa langsung buka internet, silahkan ke abcya.com. abcya.com. Ya, nih. abcya.com. Saya tampilkan dulu di share screen ya. abcya.com. Ya, ini memang dalam bahasa Inggris, tapi paling tidak kalau kita yang mengoperasikannya, insya Allah anak-anak jadi bisa lebih mudah, gitu ya. abcya.com ini dalam bahasa Inggris, memang di luar negeri, gitu ya. All games, ada yang sebelum TK, ada yang TK, kindergarten, gitu ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan lebih dari kelas 6 ke atas, gitu ya. Contoh, misalnya TK nih, kindergarten, saya klik.
urusan ABC, 1, 2, 3, holiday, strategi, keterampilan, dan lain sebagainya. Ini bisa dimainkan langsung online gitu ya. Misalnya contohnya ini, fun with the fridge. Nah, ini juga bagian dari, oke, ini tinggal diklik, go, misalnya ABC. Tuh. Anak-anak coba, ini huruf apa? H, tapi memang ini dalam bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau misalnya permainan yang lain itu bisa digunakan gitu ya. Ini sekedar contoh saja. Nah, yang saya pengen kasih tahu adalah random name picker. Ibu-ibu kelihatan nggak ini situsnya? Kelihatankah? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Nih, bisa. random name picker. Kalau di situs lain namanya Wheel of Names, tapi kalau ini random name picker. Nih misalnya gini. Random name picker. Panah. Terus misalnya kita pengen mengetes pembelajaran sebelumnya. Atau hasil, misalnya sebelumnya kita minta anak-anak baca sebuah artikel. Mungkin kalau SD kelas 3 ke atas gitu ya. Minta baca, lalu misalnya ini sekedar contoh saja. Buah, spasi, di enter, lalu kemudian Kerajaan Nusantara, gitu ya. Terus enter, lalu kemudian misalnya ya, contohnya adalah binatang. Lalu kemudian, satu lagi deh, misalnya warna misalnya ya, gitu ya. Nah, kalau sudah ke atas sedikit, ini ada panah. Nah, ini spin. Kalau diputer, gitu. Ini sekedar alternatif saja. Contoh misalnya ya. Contoh, Pak Beni. Pak Beni, tolong jawab pertanyaan saya. Pak Beni, bisa mikrofon dinyalakan nggak, Pak Beni? Kalau tidak, misalnya ya, saya minta Ibu Yulia jawab ya, Ibu Yulia ya. Ibu-ibu yang lain tolong mikrofonnya dinyalakan, lalu bilang, ayo tekan spin-nya. 1, 2, 3. Ayo tekan spin-nya. Gitu ya. Ayo tekan. Ya, oke. Nah, Ibu Yulia. Ini kalau mau dihilangin bisa. Ya, kalau mau hilang, jadi dia hilang dia. Jadi berikutnya nggak ada lagi Kerajaan Nusantara. Terus saya tanya ke Bu Yulia. Bu Yulia, siapa tokoh terkenal dari Kerajaan Majapahit? Apa Bu Yulia? Ayam Wuruk. Ayam Wuruk boleh, Ayam Wuruk atau Gajah Mada juga Gajah bisa. Mada. Bu Yulia, tolong tunjuk satu peserta yang bukan dari sekolah yang sama dengan Ibu. Yo, tunjuk, sebut namanya. Beliau akan menjawab pertanyaan saya selanjutnya. Silakan. Sebut, kenal nggak kenal? Jangan yang kenal Bu. Sebut Bu, baca Bu. Bu Yulia. Nggak ada orangnya. Oh, nggak ada orangnya. Kalau gitu Ibu Fitri Safitri. Yeay. Malah semangat Bu Safitri ya. Nih. Oke, sekarang anak-anak tolong sebut, ayo tekan spin-nya bareng-bareng. Ayo tekan spin-nya. Iya. Binatang. Hampir. Oke. Ya, ini bisa dihilangkan atau bisa tetap sama gitu ya. Oke, binatang. Apa ciri-ciri mamalia?
Amalia ciri-cirinya melahirkan. Oh ya, oke. Satu lagi. Ciri-cirinya hidup di lautan island, hidup di darat atau di laut, atau juga ada yang hidup di air atau di udara. Ya udahlah, dibenerin aja lah. Kasih Ya, tepuk aja. tangan dulu buat Bu Fitri dah. Jadi Ibu punya kesempatan untuk explore tuh abcia.com gitu ya. Dan itu bagian dari interaksi juga antar dengan anak-anak, di mana kita bisa memasukkan yang tadi itu kan terserah kita ya kategorinya ya, random name picker. Itu bisa digunakan jadi kayak dadu 1 2 3 4 5 6 misalnya gitu ya, atau nama anak-anaknya gitu ya, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar resource saja. Itu gamification yang pakai teknologi digital, jadi pakai website dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang saya pengen ajarkan adalah yang di luar digital. Oke. Apa Mas A? Di luar digital. Oke, mohon mikrofonnya dimatikan kembali, ibu-ibu, bapak-bapak. Gamification tuh apa sih? Ini loh gamification. Maaf loh kok. Gamification adalah pelibatan elemen-elemen bermain dalam situasi selain bermain. Nih contoh di gambar nih. Ibu-ibu dan bapak tahu Google dong ya? Tanya Mbah Google. Google tuh ada kantornya. Dan kantornya kayak begini. Gitu ya. Mereka sadar bahwa ketika pikiran, emosi happy, pekerjaan lancar. Mudah berpikir, mengambil keputusan, mencari ide baru, dan lain sebagainya. Elemen bermain tuh apa aja sih? Bu, Pak, apa kesamaan permainan-permainan berikut ini? Ini apa nih namanya nih? Tapak gunung. Gunung. Beda-beda ya. Ya, oke, udah. Ya, beda-beda tergantung daerah ya. Oke. Yang kedua, ini apa nih? Main karet. Karet yang tadi nih ya. Ini udah merdeka nih dia nih. Wah, hebat banget lompatnya ya. Kalau ini apa namanya? Ular naga. Ular naga. Kalau Ular naga. Kalau ini Patok lele. Itu apa itu? ya, pati lele kalau di Apa itu? saya dulu ya. Takadal. Gatrix juga bisa, nah macam-macam lah ya. Kalau ini apa nih? Ayo. Bedilodong. Oh, Bedilodong. Iya, Kacau. Lanjut. Kalau ini. ular naga. Tangga. Oke. Tangga. Ada tangganya, ada ular. Ada tangga dulu. Pertanyaan saya. Apa kesamaan dari permainan-permainan ini? Yo. Menyenangkan. Kesamaan. Satu, ya menyenangkan. Tapi apa lagi? Grup. Bergerak. Fisik. Melakukan fisik. Kelompok. Kelompok belum tentu kelompok sih ya, tapi ya oke Dengan lah. fisik. kasar. Ada aturan? Teman-teman. Ada aturannya? Ada Interaksi. Ada interaksi. Ada yang menang, ada yang kalah. Emosi. Emosi. Ya. Lanjut aja deh, saya langsung kasih bocorannya ya. Nih, elemen-elemen bermain ada misterinya. Seperti saya bilang ya, tolong bawa panci besok untuk besok. Nah, ada misterinya. Nih panci buat apaan ini gitu ya? Ada pancinya gitu. Yang kedua, action, bergerak. Anak-anak bergerak. Paling tidak kalau secara jarak jauh dia berdiri gitu ya. Lalu challenge, ada tantangannya, ada kesulitannya. Kalau gampang nggak asik ya, harus ada kesulitannya gitu. Being at risk, ada resiko, ya resiko kalah, resiko hukuman, misalnya gitu ya.
Yang keempat, yang kelima ada ketidakpastian. Ya kan? Misalnya petak umpet, ketahuan nggak ya gitu ya, dan lain sebagainya. Opportunity for mastery. Sekarang saya main kalah. Ini besok menang. Nanti kalah lagi, menang lagi. Jadi ada merasa bahwa saya lebih mahir ya, lebih mahir nih. Gitu. Jadi permainannya jangan sekali aja. Besok kita mainin lagi ya, kita lihat siapa yang juaranya gitu ya. Jadi anak-anak looking forward atau pengen nggak sabar buat besok gitu ya. Yang ketujuh, visible sign of progress. Ada kemajuan, ada tanda kemajuan kayak ular tangga atau tapak bulan gitu ya, kelihatan lama-lama makin dekat ke finishnya gitu ya. Yang kedelapan, ada emosinya. Wah, payah lu, segala macam gitu ya. Ibu ketawa jadinya. Nah, maksudnya gamification itu nggak harus melibatkan ke-8 ininya kok ya. Paling tidak ada 1, ada 2 itu udah masuk gamification. Anak-anak bergerak, ada emosinya, anak-anak dan lain sebagainya gitu ya. Lanjut dulu. Tantangan kita ada yang namanya attention span. Attention span ini atau bahasa Indonesia rentang konsentrasi adalah lamanya waktu konsentrasi sebelum pikiran memikirkan hal yang lain. Tuh, selama tadi nih kita mulai jam 4, pikiran kita apakah fokus ke saya atau ke materi atau sempat mikirin, waduh jemuran gimana nih jemuran nih. Baterainya lowbat. Baterai lowbat ya. Terus ada itu tahu bulat lewat di belakang, misalnya gitu. Lapar. Ya. Nah, pikiran juga, itu ibu yang itu jilbabnya kok lucu banget ya, misalnya gitu ya. Pikiran kemana-mana gitu ya. Tantangan kita ya itu gitu. Anak-anak juga gitu, ngelihat misalnya lewat Zoom, Google Meet atau WhatsApp atau segala macam. Aduh, ini ada goreng-gorengan lewat. Aduh, itu teman-temannya lagi garuk-garuk atau apa, ketawa-tawa, mainin kacamata, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang jadi tantangan kita. Cuma, lucunya, kalau kita lagi main, attention span kita bisa lama. Konsentrasi terus sampai lupa waktu. Bener nggak? Berapa kali kita diomelin orang tua zaman dulu tuh ya, disuruh pulang. Pulang, belum sholat asar. Suruh pulang, belum makan siang. Suruh pulang, belum ngerjain PR. Betul kan? Karena terlibat, kita main gitu ya. Nah, sedikit lebih dalam tentang hormon-hormon belajar. Ketika bermain, tubuh kita memproduksi 4 hormon. Sering disebut learning hormone, hormon belajar. Namanya dopamin, hormon motivasi, oksitosin, hormon kedekatan, serotonin, hormon bahagia, endorfin. Endorfin itu hormon asik ya. Kalau kita tersenyum juga endorfin muncul. Kalau tersenyum, tertawa gitu. Makanya penting sekali ketika pagi-pagi sebelum pelajaran kita buat anak-anak kita tersenyum atau tertawa. Tidak harus kita yang melucu, tapi siswa kita juga bisa gitu ya. Saya ingat sekali dulu. Ada yang pernah mungkin ke Papua nggak? Di Papua itu ada istilah namanya mob. Ada yang tahu mob itu apa? Mob itu bahasa Inggrisnya joke. Joke itu apa? Lucuan, jenakan. Iya, lelucon atau lucu-lucu gitu ya. Jadi kalau orang Papua tuh, kalau saya ngajar di Papua, Parino, kasih mob 1 lah, mob, gitu ya. Jadi dia cerita. Kalau saya nggak punya cerita lucu, ayo siapa di sini yang punya cerita lucu? Nah, 1 orang tuh cerita lucu, ketawa-tawa, terus mulai lagi gitu ya. Karena ketika tertawa, tersenyum, otak mengeluarkan hormon yang namanya endorfin. Nah, itu yang diteliti ternyata membuat orang jadi mudah konsentrasi, tertarik, termasuk lancar ke belakang. Awet muda juga gitu ya. Makanya yang suka ketawa lancar ke belakangnya ini gitu ya. Oke, lanjut dulu. Terima kasih. Oh, bisa. Ya. Ada buku bagus. Atuh di mikrofonnya atau dimatiin, di mute atau ya.
Oke, baik. Nah, yes, mikrofonnya mohon di Oh, silent. Siapa itu tuh? Bu Hani, saya mute aja ya. Mute maksudnya. Nah, buku bagus judulnya Play, Pak Stewart Brown bilang bermain bukan musuh dari belajar, bermain itu rekan atau partnernya belajar. Kita orang-orang dewasa juga perlu bermain belajar sambil gamification juga perlu. Bermain adalah seperti pupuk bagi pertumbuhan otak. Nah, contoh ya, contoh sedikit gamification dalam PJJ. Misalnya, bagi kelas kita, saya nggak tahu ini apakah relevan buat TK atau enggak, tapi SD relevan nih, bisa nih. Tapi TK saya nggak tahu, nanti saya minta pendapat ibu-ibu guru ya. Bagi kelompok siswa dalam beberapa kelompok ya, Mas, tergantung jumlah siswa satu kelas ya, bisa 4 sampai 6 anak. Ya, walaupun PJJ ya, kita bagi gitu ya, di awal atau di awal minggu atau di awal pelajaran tertentu, misalnya tema tertentu gitu ya. Setiap hari jika ada pertanyaan akan diberi nilai 10 poin yang akan digabung menjadi nilai kelompok. Jadi ibu guru, bapak guru bikin tuh dalam Excel atau dalam PowerPoint grup mawar, yang kedua grup kelelawar, kayak pramuka tadi ya, grup apa gitu ya, suruh mereka membuat nama kelompok, lalu kemudian kita tulis tuh di Excel gitu ya, hari ini atau minggu ini total nilai buat kelompok A apa. Bagus jika satu anak yang bertanya itu misalnya dapat 10, boleh 2 smiley face, boleh 1 bintang gitu ya. Bagus juga kalau mau dilakukan lebih lagi adalah jika ada siswa yang menjawab dengan benar pertanyaan dari temannya. Misalnya pertanyaan itu ditanyakan kepada bu guru, aku mau tanya ini gini gitu ya. Terus bu guru bilang, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab gitu ya. Kalau yang jawabannya benar, dia dapat nilai lebih tinggi, misalnya 15 atau 20 poin gitu ya. Itu tanpa sadar membuat anak jadi banyak baca, banyak memperhatikan dan lain sebagainya. Yang ketiga, setiap tugas kelompok akan diberi nilai kelompok. Misalnya ya gitu ya. Ini hanya gambaran besarnya saja. Pembahasan pelajaran setiap grup siswa diminta membuat soal untuk grup lain. Jadi misalnya setelah pelajaran tentang warna, tentang bilangan prima, tentang apa gitu ya. Lalu kemudian setiap kelompok mereka berdiskusi, lalu kemudian membuat 5 atau 10 pertanyaan yang nanti akan diajukan di pelajaran setelahnya, tapi diajukan kepada kelompok lain gitu ya. Biasanya kita kalau disuruh buat pertanyaan ke kelompok lain, kita bikin yang susah-susah kan. Tapi aturannya adalah yang buat pertanyaan harus siap dengan jawaban yang benar. Nah, di sini kita bikin sistem yang membuat si anak belajar tanpa menyadarinya gitu ya. Setiap kelompok diminta membuat soal dari setiap pelajaran untuk dijadikan kuis dan cerdas cermat. Di akhir bulan atau semester akan diadakan kuis atau cerdas cermat. Cerdas cermat zaman dulu banget ya, dengan pertanyaan dari guru ya. Cerdas cermat versi zaman sekarang bisa pakai online, Zoom dan Jeopardy. Mungkin ada yang pernah lihat permainan Jeopardy gitu. Saya ada websitenya, nanti saya bisa share ini di WhatsApp group ya, membuat Jeopardy secara online gitu ya. Jeopardy itu kayak cerdas cermat gitu ya. Nah, sekarang coba saya mau tanya. Bisa nggak sistem ini digunakan di SD? Saya mau tanya di SD dulu, nanti saya ke TK. Di SD kira-kira bisa nggak digunakan? Bisa? Bisa. Tapi harus misalnya di awal pelajaran atau di awal semester nih, seperti sekarang nih, gitu ya, di awal semester gitu ya. Anak-anak, ibu guru pengen bagi jadi kelompok, berapa kelompok ya, 4 kelompok mungkin atau 5 kelompok, lalu kemudian buat begini-begini, nah gitu ya.
dan lain sebagainya. Jadi anak-anak siap, aturan mainnya harus jelas. Ingat salah satu permainan tuh pasti ada aturannya, bener kan? Ya, pasti ada aturannya. Suruh mereka mengumpulkan poin. Itu juga misalnya sebagai parenting sebenarnya. Orang tua di rumah bisa menggunakan itu buat anak-anaknya di rumah gitu ya. Misalnya anak-anaknya buang sampah tanpa perlu diingatkan, dapat 1 smiley face. Kalau hari Sabtu dan Minggu, kalau terkumpul 20 smiley face, bisa makan mie instan atau es krim atau apa gitu ya. Itu hanya salah satu contohnya saja. Kalau TK gimana kira-kira? Sistem pembagian kelompok, lalu kemudian ada kuis, itu bisa apa enggak ya? Gimana ibu-ibu guru TK? Bisa sih Pak. Kalau Bisa? Bisa. sudah pernah mencoba pembagian kelompok, jadi tapi kalau ini sih baru sebatas kayak boys apa girls ya yang lebih semangat gitu, baru sebatas itu gitu. Nah dari situ sudah mancing kompetisi antara kelompok itu mana yang lebih kompak gitu. Yes. Nah, ini yang unik sebenarnya. Tentu kembangannya beda-beda tergantung kita gitu ya. Nah, saya mau tampilkan pakai digital lagi nggak apa-apa ya. Ini kita kombinasi antara non digital dan digital. Saya mau share internet sekarang. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini websitenya namanya jeopardylabs.com. jeopardylabs.com. Ini yang saya pilihin yang gratis-gratis gitu ya, gratis. Create a Jeopardy. Ini contoh ya. Passwordnya misalnya. Dimunculin lah. Matematika. Oke, cakep. Start building. Nah, Jeopardy itu ini. Oke. Jadi, kita buat soal, kalau dilihat makin ke bawah nilainya makin susah. Ini kita bisa bikin kategorinya misalnya. Kategorinya misalnya ya bilangan prima. Ini bilangan, yuk bantu saya, ganjil. Apalagi nih, matematika nih, bilangan genap. Apalagi? Nggak harus penuh ya, nggak harus penuh. Misalnya 3 kategori aja nggak apa-apa. Nanti yang 2 ini hilang ya, yang 2 ini hilang. Terus misalnya bilangan prima, cek. Apakah ini bilangan prima? Misalnya 12 bilangan prima nggak? Kalau benar, misalnya angka 3 bilangan prima enggak? Gitu ya, ini responnya gitu ya. Kita bikin 2 aja. Misalnya 7. Angka 9 lah gitu ya. Kamu oke banget sih. Nah, gitu ya. Atau bilangan ganjil nih ya, bilangan ganjil. Ya tentu kategorinya bisa terserah kita ya. Nah, misalnya gitu ya. Contoh aja, contoh. Nah, terus biar seimbang yoi lagi. Ini contoh aja ya, jangan responnya terserah kita ya. 4. Ini ya, misalnya gitu ya. Anggap aja ini ya. Tentu nanti ibu-ibu bisa isi ini lebih lanjut, lalu kemudian save and finish. Oke. Nah, terus kita mau mainnya berapa tim? Misalnya ada 4 tim ya. Lalu kita main start. Nah, gini bentuknya. Jadi soalnya tentu kita yang masukkan di internet gitu ya. Terus kemudian oke, misalnya ada 4 kelompok.
Kelompoknya Ibu Irma, mau pilih yang mana? Bu Irma ada Bu Irma? Bu? Ya. Bu Irma mau pilih yang mana? Bilangan prima 100 200, bilangan ganjil 100 200, bilangan genap 100 200. Yo. Bilangan genap 100. Oke. Apakah ini bilangan genap? Betul, itu bilangan genap. Udah. Ini dia. Benar. Misalnya gitu ya. Oke. Balik lagi. Kalau benar berarti mana dia? Benar. Bu Irma kan tim 1 ceritanya. Oh, berarti tambah dapat nilai 100. Sekarang Ibu Revi. Ibu Revi pilih yang mana Bu Revi? Ganjil. Apa? Ganjil. Ganjil yang 100 atau 200? 200. 200 ya. Jadi anak-anak bisa diajarkan makin pilihnya harusnya nilainya yang paling tinggi gitu ya, supaya nilainya nanti di tim dia bertambah. Cuma kita sebagai guru yang menyiapkan soal, makin tinggi nilainya makin susah jawabannya. Misalnya gitu ya. Kalau ini kan buat contoh aja. Oke, Ibu Revi, apakah ini bilangan ganjil? Salah. Salah. Yoi. Ya, yoi itu maksudnya oke gitu ya. Terus kita lanjut. Buat kelompok Ibu Revi berarti nambah 200. Tuh, gitu ya. Nah, Pak, kalau jawabannya salah gimana, Pak? Misalnya tadi dijawabnya angka berapa tadi itu benar ganjil, padahal kan seharusnya kan genap. Gitu ya. Nah, seharusnya kan salah gitu. Tapi dia jawabnya yang salah. Kita bisa lempar ke kelompok lain misalnya. Ya, misalnya contoh ini. Oke, kelompok 3. Ini genap apa tidak? Misalnya ganjil tidak. Misalnya tidak gitu ya. Kalau tidak kita balik lagi ke sini. Oke. Ganti kelompok selanjutnya dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu cara cerdas cermat yang ini ya, yang pakai digital gitu ya. Walaupun cerdas cermat yang zaman dulu, angkat tangan dan lain sebagainya juga bisa. Nanti saya akan ini kasih. Bisa masukin gambar nggak, Pak? Karena gratis tidak bisa. Oke. Tapi selama 10 bulan COVID ini, kayaknya di luar negeri tuh setiap bulan tuh banyak situs-situs baru yang bermunculan. Jadi saya sarankan kepada ibu-ibu guru sering-sering lihat di YouTube. Di YouTube tuh kadang saya baru nemu yang abcia.com itu saya baru nemu tuh, abcia.com. Wah, di awal tahun saya nggak nemu, jangan-jangan baru gitu, atau jangan-jangan baru saya lihat gitu ya. Nah itu sekedar contoh saja. Rajin-rajinlah browsing di YouTube karena kadang-kadang banyak yang viral dan bagus-bagus. Contoh yang lain sebenarnya adalah temukan satu buah di sekitar rumah siswa. Anak-anak, tolong sepakati per kelompok, pilih satu buah yang ada di sekitar rumah kamu. Mana misal pepaya lah, pisang lah, apalah, dan lain sebagainya. Baru kemudian minta setiap kelompok mencari tahu vitamin apa, lalu kemudian setiap kelompok mempresentasinya. Ini sekedar contoh saja. Nah, oke. Contoh yang lain, ibu-ibu secara online ya, siap-siap. Saya akan minta ibu-ibu untuk berdiri mengambil sesuatu sesuai instruksi saya. Ceritanya ibu-ibu adalah siswa saya gitu ya, murid-murid saya. Oke anak-anak, tolong ambil benda di sekitar kamu yang huruf depannya huruf K. K. 5 detik mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, Ibu Winda Gunarti. Apa itu Bu Winda? Keripik. Pinter. Ya. Ibu Dewi, apa itu Ibu Dewi?
Kunci. Kunci. Ah, wah, kita punya Mr. Lucky nih. Mr. Lucky apa Mr. Lucky? Lagi ngunyah lagi tuh. Mikrofonnya dinyalakan dulu Pak Lucky. Itu nggak kedengeran. Kresek Pak, kresek. Kresek lagi ya. Oke, terima kasih. Maaf nggak bisa ditanya satu persatu. Silakan turunkan bendanya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita kalau tidak berkelompok ya, kalau tidak berkelompok kita bilang, oke, tolong tuliskan satu kalimat menggunakan kalimat efektif. Nah, dia belajar bahasa Indonesia tuh, kalimat efektif, atau bikin pantun, atau bikin cerita, atau apa yang menggunakan benda-benda, apalagi kalau kelompok ya, kalau kelompok benda-benda misalnya ada 4 orang, ada benda-benda yang berbeda gitu ya. Bikin sebuah cerita atau dongeng. Nah, mereka bikin sebuah cerita atau dongeng berdasarkan benda-benda itu gitu ya. Nah, itu sebuah sesi yang interaktif. Nah, baik. Lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, mendesain gamification. Gimana cara mendesain gamification selain yang tadi kita sudah bahas ya, tentunya kembangannya banyak, bawa panci, bawa bola-bola, bawa kelereng, bawa apa ya terserah saja gitu ya. Tapi gimana cara mendesainnya sih? Sebenarnya gamification bukan hal yang baru, Bapak Ibu. Ini si Bapak lagi ngapain sih? Menyematkan apa kira-kira? Menyematkan burung. Tanda kenaikan pangkat. Iya, kepangkat lagi. Tanda kecakapan. Oh iya, kecakapan. Emangnya tentara apa? Gitu ya. Ini Kecakapan khusus ya. Ini sebenarnya juga gamification karena pramuka-pramuka itu bisa gila perlombaan dia. Kompetisi ini supaya dapat ini, belajar ini supaya dapat ini dan lain sebagainya. Itu pramuka tuh. Termasuk juga kegiatan zaman dulu namanya jurit malam. Masih ingat jurit malam? Masih ada di sekolah. Iya gitu ya. Nah, itu kan ke pos ditanyain soal-soal, ke pos ditanyain soal-soal. Pikir mainan. Kalau di luar negeri jadi acara TV tuh namanya Amazing Race. Wah, ke tempat-tempat nyelesain masalah dan lain sebagainya. Kita lanjut dulu. Mendesain gamification, pertama kita harus memahami tujuan belajar apa. Misalnya belajar tentang warna, belajar tentang bilangan prima, belajar tentang apa. Jadi tujuannya harus nyangkut di sini nih. Learning objective atau apa bahasa Indonesianya ya? Ini istri RPP. saya RPP, terima kasih. Istri saya udah bergabung ini, Ibu Ninom. Ibu Ninom. Selamat sore teman-teman. Ya, tujuan belajar Pak RPP ya, Ibu ya? Iya, RPP kan rancangan pelaksanaan pembelajaran ya. Ya, gitu ya. Nah, itu harus tahu apa, lalu kemudian yang kedua pilih permainannya. Permainannya apa ya? Atau metode bermain, bisa kuis dari TV gitu ya, bisa permainan zaman dulu, bisa gerak-gerakan ambil sesuatu dan lain sebagainya. Kalau sudah, jangan lupa refleksi pembelajaran. Nanti di WhatsApp group saya akan posting sebuah video bagus tentang pentingnya refleksi pembelajaran. Bahwa anak-anak diminta untuk merefleksi, kegunaan ini apa ya? Apa hubungannya ini dengan pelajaran yang minggu lalu? Nah, terutama buat kelas-kelas besar ya, kelas 3, kelas berapa? Ya SD ya. Paling tidak sudah mulai bisa merelate atau menghubungkan itu. Nah, saya punya teknik untuk membantu kita menemukan ide-ide permainan, ide-ide kreatif. Namanya Scamper. Scamper, ini ilustrasi saja, SCAMPER. Scamper ini singkatan. Substitute atau ganti, combine atau kombinasi, adapt atau tiru bahasa Indonesianya ya, modify, modifikasi, put to other use digunakan untuk fungsi lain, eliminate atau hilangkan, reverse dibalik. Apa maksudnya? Misalnya ibu-ibu sedang bingung mencari ide.
scamper ini adalah pertanyaan. Tanyakan ke diri sendiri atau tim guru, misalnya kalau kita tim teaching ya, ada guru-guru, ada 1-2 guru yang punya materi yang sama, kita bisa diskusi gitu ya. Tanyakan ke diri sendiri atau ke tim, ada yang bisa diganti nggak? Jadi kalimat-kalimat yang pertanyaannya ada kata gantinya, seperti contoh ini. Aturan ular tangganya bisa diganti nggak dengan apa? Contoh pelajarannya bisa diganti nggak dengan apa? Waktunya bisa diganti nggak dengan apa? Metode belajarnya bisa diganti nggak dengan apa? Ya, alat media pembelajarannya bisa diganti nggak dengan apa? Ya, dan lain sebagainya. Jadi coba bertanya, ya sekedar bertanya aja, bisa nggak, gitu ya, diganti dengan apa? Yang kedua, combine, dikombinasi. Alat ajarnya bisa dikombinasi dengan apa yang ada di rumah misalnya gitu ya. Dongeng apa yang bisa dikombinasi kayak tadi ya, dongeng tentang pramuka, binatang mamalia gitu ya. Terus binatang mamalia terus pakai kentongan ya, pakai pukul-pukulan gitu ya. Nah, itu kombinasi. Lalu kemudian ya ide lainnya apa, pertanyaan lainnya yang serba kombinasi. Niru atau metode belajar meniru metode belajar apa ya? Lalu metode belajarnya meniru permainan apa ya? Contohnya diadaptasi dari contoh atau dongeng apa ya? Ya, meniru puzzle atau tebakan atau pantun apa ya? Dan lain sebagainya. Yang ke M, modify, modifikasi. Modifikasi, metode ajarnya menggunakan permainan yang dimodifikasi apa ya? Dimodifikasi dengan tebak-tebakan apa ya? Dimodifikasi dengan kegiatan fisik apa ya? Ya, dimodifikasi. Ini kayak ibu-ibu tahu monopoli ya? Monopoli ya. Nah, tahu. Ini game yang saya buat, namanya time game. Ini sebenarnya permainan untuk orang tua ya, tapi buat guru saya nggak tahu ini bisa apa nggak. Ini sebenarnya terinspirasi dari monopoli, tapi kalau monopoli kan setiap pemainnya dapat uang ya. Yeah. Tapi kalau saya karena ini ngajarin tentang waktu, setiap pemainnya dapat kartu waktu 5 menit gitu ya, 30 menit dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya scamper ini valid banget ya buat kita-kita yang mau jadi game designer. Pak, Bu, gamification itu bisa jadi profesi loh. Bener deh. Bapak Ibu, kalau nggak pengen stagnan, coba pelajari gamification. Itu sebenarnya sangat menjanjikan di masa depan gitu ya. Dan permainannya sederhana gitu ya, kayak monopoli. Mereka berjalan, terus kemudian mereka harus bayar waktu itu dengan kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatannya sederhana sih sebenarnya gitu ya, bahwa mana dia? Bahwa setiap ini punya kegiatannya masing-masing gitu. Jadi kayak ini misalnya ya, menyapu, membantu ibu, waktu yang dibutuhkan ada 5 menit, terus poinnya 20 poin gitu ya. Tugasnya adalah mengumpulkan poin. Itu sebenarnya ide dengan menggunakan scamper berasal dari monopoli. Jadi monopoli diadaptasi, dimodifikasi dan lain sebagainya. Uang dijadikan waktu karena fungsinya sebenarnya sama gitu ya. Waktu kita berkurang ketika kita melakukan kegiatan. Itu sekedar contoh saja, memodifikasi. Put to other use. Nah, put to other use misalnya.
barang atau peralatan yang ada di rumah bisa dijadikan mengajar apa ya? Untuk mengajar tema ini, barang apa yang ada di rumah yang bisa digunakan? Bisakah saya menggunakan metode ajar pelajaran lain untuk mengajarkan tema ini? Nah, Ibu, tadi di awal saya minta Ibu dan Bapak untuk menyediakan kertas atau buku ya. Siapkan alat tulis. Kita mau kasih contoh deh. Manfaat atau kegunaan yang put to other use gitu ya. Oke, Pak, Bu, saya akan minta ibu-ibu dalam waktu 30 detik menulis sebanyak mungkin apa manfaat lain dari benda yang saya sebutkan ini. Siap-siap alat tulis. Ya. Tulis sebanyak mungkin. Ingat, permainan ini namanya ide-ide gila. Jadi ide-ide gila nih. Ya, harus gila ini. Harus aneh. Seperti contoh ini misalnya, contoh aja. Ini sekarang nggak usah ditulis ya, nggak usah ditulis. Apa manfaat lain dari ini, dari kelereng misalnya. Kelereng, apa manfaat lainnya? Ayo. Buat apa? Ini nggak usah ditulis dulu, nggak usah ditulis. Apa kira-kira? Memijit kaki. Art and craft. Oh, mijit kaki. Apa Bu Pipit? Buat art and craft. Oh, buat art and craft. Apalagi? Buat melukis. Buat melukis. Buat perlombaan. Perlombaan. Apalagi? Kelereng. Ya. Oke. Udah dulu ya. Sekarang siap-siap. Tulis di kertas. Saya kasih waktu 30 detik. Manfaat lain dari konde bekas. Konde ya, bukan tusuk konde, tapi yang rambut itu loh. Konde bekas. Bisa digunakan buat apa saja selain konde, selain di kepala. Ya. Tulis, 30 detik dari sekarang. Go. Manfaat lainnya apa? Terus. Cepat. 30 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Ya. Dapat berapa ide? 5, 3, 10, 6. Bu Fitri 6. Ayo tangannya. Berapa? 5. 4, 6. Oke, baik. Oke, saya minta Bu Pipit dari TKPL. Bu, bacain Bu. Untuk rambut boneka. Atap rumah. Anyaman. Apa? Anyaman. Apalagi? Hiasan dinding. Sapu. Keset. Oke, tambahkan yang belum disebutkan Ibu Pipit apa ayo. Terima kasih Bu Pipit ya. Buat kemoceng. Oke, apalagi? Sabun cuci. Sabun cuci. Apalagi Bu Ani dari Al-Ittihad? Kuas mewarnai. Very good. Apalagi? Buat riasan. Perhiasan dan lain sebagainya. Sekarang yang kedua. Tolong tuliskan yang kedua ya. Sekarang saya balik pertanyaannya. Centong, ibu bapak tahu centong ya? Centong bisa dipakai untuk ngajarin apa aja. Silakan, 30 detik. Centong bisa dipakai untuk ngajarin apa aja ke siswa. Silakan. Siapa yang ngajarin? Bu Hartini, mikrofonnya masih nyala Bu Hartini. Ya makasih. Terus, centong bisa dipakai buat apa aja. 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
1. Stop. Ya, dapat berapa? Dapat berapa? 5. Ayo dihitung. Tangannya mana? 3. Wah, 3. 5. Yang bapak-bapak mana bapak-bapak nih? Ya udah. Ibu Ani kelas 5 dari SD Al-Ittihad. Bu Ani, tolong bantu baca Bu Ani. Centongnya asumsinya ada yang plastik dan ada yang logam, bisa untuk pembelajaran IPA yaitu konduktor isolator. Kemudian karena dia logam bisa untuk cermin cembung dan cermin cekung konsep cahaya. Cakep. Dan seni, untuk seni bisa juga karena dia bentuknya cekung bisa untuk volume zat, volume benda ya. Oke, cakep. Juga bisa untuk seni, bisa untuk jiplak dan sebagainya. Nah, kasih tepuk tangan dulu dong buat Bu Ani. Terima kasih Bu Pipit, Bu Ani, makasih banyak. Ya, nah Ibu juga bisa bayangkan centongnya misalnya plastik. Kalau plastik tuh suka ada centong yang ada sisi halusnya, ada sisi kasarnya, benar nggak? Itu juga bisa dipakai untuk ngajarin tentang tekstur ya, tentang apalah macam-macam gitu ya. Jadi coba kalau bisa gunakan barang-barang yang ada di rumah siswa-siswa kita. Jadi siswa-siswa kita nyari atau siapin sebelumnya. Itu benar-benar kalau kita ngomong soal stimulus otak gitu ya, itu indranya main semua tuh. Dia merasakan, oh ini gini, coba di centong yang dari stainless steel, ngaca, oh mukanya kelihatan begitu gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, kan kita guru di tengah kondisi keterbatasan, mau nggak mau harus kreatif dong ya. Kalau di sekolah mungkin begitu banyak fasilitas, jadi ya gampang banget gitu ngajarin cekung, cembung. Sekarang gimana caranya nih gitu ya? Bisa pakai centong dan lain sebagainya. Put to other use. Oh iya, saya minta izin untuk 10 menit lagi selesai, boleh ya? Mudah-mudahan ini sebelum maghrib kita udah selesaikan ini ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih banyak. Nah, ada juga menyambung scamper, tadi put to other use kan ini ya, kegunaan lain dari benda-benda dan lain sebagainya. Hilang, eliminate. Aturan main apa yang bisa dihilangkan agar permainan ini bisa digunakan untuk mengajarkan tim global warming misalnya gitu. Ini sekedar contoh aja, topiknya global warming. Yang kedua, karakter atau bagian apa dari dongeng ini yang bisa dihilangkan agar bisa mengajarkan tema lingkungan. Dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, reverse, dibalik. Apa proses yang bisa dibalik ya? Misalnya dari permainan apa, dibalik gitu ya, kalau bisa. Atau gantian, daripada gurunya yang cerita, suruh anaknya cerita. Contoh gini, misalnya ya, kita lagi belajar bahasa. Terus kita minta satu orang anak cerita kemarin habis ngapain, lalu minta anak-anak yang lain untuk mencatat kata, misalnya kata kerja, atau imbuhan misalnya, atau apa gitu ya. Jadi anak-anak memperhatikan ceritanya dia tuh, cerita apa gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi siswa bisa menceritakan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu cara bagaimana kita bisa mendesain permainan. Nah, bab terakhir adalah kolaborasi kreatif. Maksudnya gini, Bapak Ibu, saya yakin kalau dikasih kesempatan seminggu nih, Bapak Ibu mencoba hal-hal yang tadi kita bahas, saya yakin akan banyak ide-ide. Apalagi saya senang sekali nih, satu sekolah ada beberapa guru. Jadi, misalnya Senin bisa berembuk, pilih satu mata pelajaran, yuk kita gunakan ide-ide kita, pakai scamper, pakai apa gitu segala macam gitu ya, pakai yang online. Nah, sayangnya 1-2 guru hanya bisa idenya ya cuma segitu-segitu aja. Tapi bayangin kalau kita bisa saling berbagi ide-ide itu. Kita saling berbagi ide-idenya, terus kita upload di YouTube supaya seluruh Indonesia guru-guru bisa belajar dari pengalaman kita. Itu yang maksudnya kolaborasi
kreatif. Kalau setiap guru berpikir, saya mau menemukan ide kreatif, saya coba nih seminggu 2 minggu, terus saya bikin video, lalu diupload ke YouTube, lalu kemudian semua guru-guru bisa lihat gitu ya. Nah, kalau banyak guru yang berpikir seperti itu, bayangkan ada banyak banget video-video yang kita bisa saling berbagi dan menginspirasi ide-idenya. Makanya kolaborasi kreatif kita pakai dengan kompetisi desain gamification PJJ. Kita fokus ke PJJ. Boleh PJJ-nya pakai Zoom, Google Meet, bahkan kalau mau pakai WhatsApp sekalipun, banyak sekali ide-ide yang bisa dilakukan. Ya. Nah, yuk kita bekerja sama. Tujuan kerjasamanya apa sih? Mengumpulkan sebanyak mungkin ide, garis miring inspirasi gamification saat PJJ. Medianya video yang akan diupload di YouTube channel komunitas guruku, bisa sendiri-sendiri atau berkelompok 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu ya. Kriterianya mudah dilakukan ketika PJJ dengan bahan baku yang mudah didapat. Mudah didapat di rumah gitu atau di sekitar sekolah misalnya gitu ya. Batas akhir pengiriman ke WhatsApp, ya WhatsApp-nya WhatsApp saya 0815-187-6566, batasnya adalah 25 Februari. Kok kenapa lama? Karena saya pengen Bapak Ibu coba dulu di kelas. Pasti akan ada perbaikan. Kalau udah matang nih ide kita nih, dikembangkan. Pengunggahan, kami akan mengunggah di tanggal 26 Februari. Nanti akan ada 3 pemenang paling banyak like dan 3 pemenang dari menurut kami. Karena kalau pemenang yang banyak-banyakan like, seringkali kalau gurunya banyak teman-temannya, biasanya like-nya banyak gitu ya. Jadi tidak selalu yang paling bagus gitu, walaupun bagus juga gitu. Jadi kira-kira kemungkinan ada 6 pemenang. Masing-masing video yang menang akan kami hadiahkan Rp500.000. Jadi satu video misalnya 500. Jadi kalau video itu dibuat oleh 1 orang, ya 500-nya dinikmati sendiri. Kalau dibuat oleh 2 orang, ya bagi-bagilah 2 orang gitu ya, dan lain sebagainya. Mohon maaf, memang hadiahnya nggak besar, 500.000. Hanya ini sebagai, anggap saja ada rasa puas. Oh, alhamdulillah di-recognize gitu ya, dapat 500.000 gitu ya. Harapannya bukan karena uangnya, tapi karena kita bisa berbagi ilmu ke guru-guru di seluruh Indonesia. Wah, itu keren banget. Video yang Anda buat, kesepakatan nih, diperbolehkan digunakan oleh guru atau sekolah lain untuk keperluan mengajar. Yang kedua, pemenang akan kami undang dalam kegiatan komunitas guruku. Jadi akan ada sharing Zoom, kita akan interview para pemenang ini gitu ya. Dan yang ketiga, mohon maaf, khususnya untuk yang 3 pemenang yang paling oke, keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Detailnya akan saya masukkan ke WhatsApp group. Terakhir, acara komunitas guruku selanjutnya adalah insya Allah minggu depan menghadapi siswa TK SD rewel dan melawan. Ya, tanda kutip nih, maaf, tanda kutip melawan. Terus insya Allah akhir bulan Januari atau awal Februari, kita akan ngomongin guru tuh baguslah punya kemampuan mengelola keuangan keluarga atau diri sendiri. Jangan sampai, kita tahu lah penghasilan guru ya, tapi sebenarnya ada peluang kita bisa punya tabungan yang lebih banyak gitu. Karena saya punya kenalan financial planner, dia bilang, Ibu, Bapak mau gaji besar atau tabungan besar? Loh, apa bedanya? Ternyata yang gaji besar bisa saja boros banyak utang. Yang gajinya ya cukup gitu ya, karena mengelola keuangan dengan baik, ternyata banyak tabungan atau macam-macamnya. Nah, saya berharap guru-guru di Indonesia punya kemampuan ini nih, makanya kita adakan nanti ya. Saya atur dengan pembicara dan waktunya gitu ya. Nah, yang jelas hari Sabtu 6 Februari ini kegiatannya.
Tapi karena ini melibatkan 2 orang dari luar, ini kemungkinan ada bayarannya ya, tapi nanti kita akan infokan bayarannya berapa. Tapi kalau yang acara pertama dan kedua ini gratis, acara pertama ini Jumat malam minggu depan tanggal 22. Oke. Itu materi saya, singkatnya gamification membantu melibatkan otak dan anak tidak bosan. Gamification mudah asal tahu cara mendesainnya. Gunakan barang-barang yang ada di lingkungan anak-anak. Anak-anak pasti punya seperti apa? Ember, gayung, apa dan lain sebagainya. Buat momen belajar di sehari-hari jadi momen belajar yang menyenangkan buat anak. Dan jangan lupa anak-anak itu kreatif loh. Libatkan anak-anak dalam mengumpulkan ide-idenya. Nah, itu sesi saya sore ini. Oh iya, soal sertifikat, ada banyak yang japri ke saya. Saya sengaja ngomong sertifikat itu setelah pelatihan. Kenapa? Yang penting bukan sertifikatnya, yang penting ilmu ininya, gitu ya. Dan saya nggak pengen orang bayar tapi nggak hadir. Nah, saya akan kasih sertifikat kepada yang hadir saja. Ya, dengan membayar 20.000 gitu ya, karena prosesnya aduh bikin mata jadi tambah plusnya ini gitu ya. Dan kalau banyak saya biasanya kasih ke orang lain, jadi bayar orang juga untuk memasukkan nama-nama itu dan lain sebagainya. Jadi itu detailnya nanti soal sertifikat juga akan saya masukkan ke WhatsApp group. Singkatnya, setelah ini, Ibu Bapak mau live WhatsApp group, silahkan. Tapi kalau tidak live, saya akan posting acara-acara berikutnya dari komunitas guru di grup tersebut. Gitu ya. Soal materi, insya Allah malam ini saya bisa share dalam bentuk PDF gitu ya. Kalau soal rekaman YouTube ini, saya butuh proses untuk convertnya dulu, lalu kemudian merapihkannya, jadi mungkin besok gitu ya, untuk saya posting di YouTube. Ada pertanyaan? Sebelum kita sudahi. Kelas ini lebih molor dari kemarin, karena kelas kemarin saya tidak menunjukkan cara bermain Jeopardy. Dan abcya.com itu saya nggak buka-buka gitu ya. Nah, mudah-mudahan kelas ini lebih banyak manfaatnya. Jadi, walaupun di grup yang sebelah saya juga posting tentang Jeopardy, tentang itu secara online gitu ya, di WhatsApp group saya posting gitu ya. Tapi sepertinya itu saja yang saya bisa berikan. Ibu Ninong, ini istri saya, pendiri komunitas guruku juga. Ada yang mau disampaikan, Bu Ninong? Mungkin soal gamification maupun yang Jumat malam? Kalau untuk yang Jumat malam itu nanti saya insya Allah akan berbicara lebih banyak tentang pemahaman emosi dan perilaku anak dilihat dari sisi perkembangan otak anak. Jadi bagaimana kita sebagai guru, juga orang tua merespon dan memahami kebutuhan anak. Termasuk juga ya, kenapa anak-anak ada yang ngomongnya kasar, ya jorok, ada yang dorong, ada yang ngamuk, ada yang apa segala macam, dan ada games-games juga, insya Allah di Jumat malam. Jadi nanti juga detailnya ada di WhatsApp group. Iya. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, untuk apa nih transfernya itu kan belum dikasih tahu ya kemana? Ya, nanti di WhatsApp group ya Ibu Dewi ya. Oh iya ya. Sip, terima kasih. Langsung nanti ini saya posting. Saya WA-nya grup yang masih hari kemarin Pak, kemarin saya nggak ikut. Oh iya iya. Oh udah ada tuh berarti tuh. Ibu lihat nggak? Udah ada ya. Udah. Tapi saya belum lihat. Nggak apa-apa. Nanti Ibu saya masukin ke grup yang sekarang aja Bu Dewi ya. Makasih ya Bu Dewi ya. Iya, makasih Pak. Oke, kalau tidak ada, kita sudahi aja. Minta maaf yang tadinya 1,5 jam jadi 2 jam. Aslinya sebenarnya 3 jam ini. Cukup waktu juga untuk praktek, tapi karena waktu juga agak nanggung, dan kalau praktek pesertanya paling 20 orang. Karena dikasih waktu di breakout room 15 atau 20 menit untuk mencari ide, lalu mereka presentasi dan lain sebagainya. Cuma insya Allah yang saya berikan ini
cukup. Nanti akan ada video-video yang saya posting dari batch-batch sebelumnya, termasuk ide tatap muka. Ya, tatap muka apa yang bisa dilakukan kalau suatu hari nanti kita bisa tatap muka dengan murid-murid gitu ya. Nah, sekedar contoh inspirasi saja. Amin. Harapannya pada ikut kompetisinya dong, bukan karena hadiah uangnya, tapi karena aduh, idenya banyak banget nih, dan kita berharap guru-guru juga sama-sama terbantu. Bayangkan dari Sulawesi kemarin ada yang hadir, dari Aceh, dari Kalimantan, yang banjir kemarin tuh, dan lain sebagainya, ikut. Dan aduh, di YouTube dia bilang terima kasih ya Ibu Winda Gunarti atas gamenya. Wah, misalnya gitu ya. Aduh, kita puas banget gitu. Dan saya yakin salah satu alasan kita menjadi guru adalah rasa puas itu ketika kita bisa bantu ya siswa, orang tua gitu ya, sesama guru untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Pertanyaan bisa hari ini sampai nanti malam saya buka komunikasi WhatsApp grupnya gitu ya. Tapi besok saya tutup lagi supaya postingnya enggak, kadang-kadang kalau pengumuman itu di WhatsApp grup saya udah posting, karena banyak ketimpa-timpa yang lain ditanya lagi, Pak soal rekening gimana? Ada di atas, ada di atas. Gitu ya. Tapi sampai nanti malam saya buka, Ibu bisa posting, tanya, jawab, kita bisa komunikasi. Tapi besok pagi saya close lagi supaya kita bisa efektif komunikasinya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga menjadi lebih efektif. Makasih ilmunya. Guru harus kreatif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Rino, Nino. Selamat sore Bu Eli, selamat sore Bu Ana, terima kasih banyak. Selamat sore Bu Pipi. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Lev, Uni Revi, makasih banyak Uni Revi. Terima kasih Uni Revi. Ya. Terima kasih. Yo, salam buat Bang Rudi. Terima kasih Pak Rino dan Bu Ninong. Ya, insya Allah. Ya. Sukses semua. Sukses semua. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih, saya matikan meetingnya ya.